Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Mutakin dan rekan saya Muhammad Alipo. Kami dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, di sini kami akan menyinggung sedikit tentang DPS dan DSN MUI dan peranannya dalam Syariah Compliance. Langsung saja kita masuk di pengertiannya. Sebenarnya apa sih pengertian DSN MUI? DSN MUI itu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa. Nah, lanjut di pengertian DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Kita langsung saja di pengertian menurut syariahnya saja, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik ibadah dan muamalahnya. Begitu. Langsung saja kita masuk ke berikutnya. Dasar pemikirannya didirikannya DSN MUI. Kenapa sih DSN MUI itu didirikan? Nah, ini dasarnya. Untuk menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Nah, itu dasar pemikiran didirikannya DSN MUI. Lanjut di kedudukan. Bagaimana sih kedudukan DSN MUI di Indonesia itu? Kedudukannya itu sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kinerja bank dan meningkatkan inovasi produk bank syariah. Lanjut ada tugasnya itu apa? Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa jenis kegiatan, lanjut mengeluarkan fatwa produk dan jasa, dan mengawasi penerapan fatwa yang sudah dikeluarkan. Terus wewenangnya bagaimana? Nah, wewenang itu dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Alipo. Terima kasih. Wewenang DSN MUI. Yang pertama, mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindak hukum bagi pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang berikutnya, pembiayaan dana operasional DSN MUI. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Bank Indonesia, pemerintahan, dan kontribusi masyarakat. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional menerima pembayaran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada. Yang berikutnya, lembaga mekanisme kerja operasional DSN MUI. Yang pertama, mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN dalam rapat pleno. Yang kedua, menetapkan, mengubah, dan mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Yang ketiga, mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Yang berikutnya, pola hubungan DPS dengan DSN MUI. Hubungan antara DSN MUI dengan DPS bahwasannya Dewan Syariah Nasional merupakan dalam lingkup MUI. DSN merupakan bagian dan Majelis Ulama Indonesia MUI yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah. DPS mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Yang berikutnya, pola hubungan DPS, DSN MUI, dan OJK. Yang pertama, pola hubungan antara DPS, DSN MUI dengan OJK yang secara linier sama-sama melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Yang kedua, dalam hal ini, DPS atau DSN MUI menjadi pengawas internal, sedangkan OJK menjadi pengawas eksternal terhadap perbankan syariah. Yang ketiga, oleh karena itu, OJK dan
DPS diharapkan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam mengawasi sektor jasa keuangan.